Halo teman-teman Kadedan, kembali lagi setelah beberapa waktu yang lalu Kadedan baru membahas tentang tata gereja. Kadedan mau melanjutkan sesi yang sebelumnya udah ada part satunya tapi belum ada part 2-nya dan seterusnya, yaitu apa saja yang dipelajari oleh anak-anak atau mahasiswa teologi dalam proses studi teologi. Oke, langsung aja kita akan mulai lanjutan dari part yang pertama, hal-hal yang dipelajari oleh mahasiswa teologi dalam proses perkuliahan di teologi. Berdasarkan pengalaman Kadedan waktu tahun 2008 sampai 2013 kuliah, hal yang berikutnya dipelajari adalah tentang sejarah kekristenan. Nah, sejarah kekristenan ini di zaman Kadedan waktu itu kuliah dilakukan dalam 2 semester. Jadi di semester yang pertama membahas tentang sejarah kekristenan yang umum, dari mulai gereja mula-mula ada sampai dengan masa berkembangnya gereja-gereja di seluruh dunia. Sehingga kemudian kita tahu kenapa ada gereja Protestan, kenapa ada gereja Katolik Roma, ada gereja Katolik Ortodoks, lalu kemudian ada karismatik, gerakan Pentakostal, dan seterusnya. Itu dipelajari dalam kurang lebih 1 semester pertama. Lalu kemudian ada sejarah kekristenan di Indonesia. Bagaimana kekristenan masuk ke Indonesia, kenapa ada gereja Lutheran, gereja Calvinis, gereja Metodis bisa masuk ke Indonesia, siapa yang membawanya, bagaimana sejarahnya, itu dipelajari dalam semester selanjutnya. Jadi bicara tentang sejarah kekristenan itu semua bisa didapatkan dalam kurang lebih 2 semester. Nah, Kadedan sekali lagi nggak tahu dengan perkembangan dunia teologi sekarang, apakah itu dipadatkan dalam 1 semester atau tetap 2 semester. Mungkin teman-teman Kadedan yang menonton channel ini bisa komentar di bawah. Lalu hal berikutnya yang dipelajari adalah tentang hermeneutik, atau yang dalam bahasa simpelnya adalah ini adalah ilmu tafsir gitu ya. Hermeneutik itu kan dari seorang dewa Yunani yang namanya Hermes, yang tugasnya adalah menyampaikan pesan atau membawa kabar. Sehingga ketika bicara tentang hermeneutika, mahasiswa teologi belajar bagaimana menerjemahkan pesan-pesan yang ada dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, dalam teks-teks suci, untuk kemudian bisa diimplementasikan pada konteks masa kini. Nah, itu tugasnya adalah tugas hermeneutik. Jadi bagaimana menafsirkan dari data-data yang ada, data sejarah, jadi nanti ada yang namanya kritik histori, lalu kemudian bagaimana teks-teksnya itu dibedah, ada yang namanya kritik teks, kritik literer gitu ya. Lalu kemudian juga ada bagaimana membedahnya secara konsep ideologi, maka nanti ada tafsir ideologis dan seterusnya, dan ada berbagai macam pisau bedah, ada berbagai macam alat tafsir, metode tafsir, sehingga tiap-tiap metode itu akan dicoba pada berbagai teks. Dan tidak semua teks bisa menggunakan metode tafsir yang sama. Artinya mungkin di satu teks yang ini metode tafsir A bisa dengan sangat mudah, tetapi ketika masuk ke teks yang lain kita membutuhkan metode tafsir yang berbeda. Maka dalam proses perkuliahan itu kita akan mencoba berbagai metode tafsir dengan berbagai teks, sehingga kemudian kita akan terlatih bagaimana menerjemahkan firman Tuhan atau bagaimana kita menafsirkan firman Tuhan pada kebutuhan atau konteks masa kini. Yang berikutnya, setelah kita belajar hermeneutik ini terbagi dalam kurang lebih 2 semester juga, itu untuk yang standarnya. Jadi 2 semester untuk perjanjian lama dan 2 semester untuk perjanjian baru, itu standarnya. Dan kalau misalkan teman-teman nanti ada yang minat untuk meneruskan ke misalkan perjanjian lama, saya punya minat untuk membedah teks-teks perjanjian lama lebih banyak, maka nanti bisa diikuti dalam 3 semester di zaman Kadedan. Jadi kurang lebih 2 semester untuk perjanjian lama dan 2 semester untuk perjanjian baru. Waktu mengambilnya memang kurang lebih bersamaan. Jadi sambil kita belajar menafsir perjanjian lama, kita juga akan belajar menafsir perjanjian baru. Setelah kita semakin terbiasa melakukan proses hermeneutika, melakukan proses penafsiran, maka nanti kita baru akan melakukan yang namanya membangun sebuah teologi. Nah, teologi ini macam-macam. Perjanjian lama punya konsep teologinya sendiri. Perjanjian baru juga punya konsep teologinya sendiri. Bahkan tiap-tiap kitab itu punya nilai-nilai teologinya masing-masing. Nah, bagaimana cara kita bisa merumuskan suatu teologi dari teks-teks Alkitab? Maka itulah proses menafsir, menggumuli, mengkristalkan, sampai pada akhirnya menjadi sebuah teologi. Teologi ini sendiri juga terbagi dalam berbagai hal. Ada teologi PL, teologi PB, teologi kontekstual, teologi sistematika, dan lain sebagainya. Misalkan kata teologi sistematika, ini istilah yang paling mudahnya adalah dogmatika.
Nah, bagaimana kita membangun sebuah dogmatika dimulai dengan bagaimana kita punya kemampuan menafsir yang baik. Bagaimana kita bisa mempunyai kemampuan menafsir yang baik, di part pertama kita sudah pernah bahas. Bagaimana kita juga membaca data-data sejarah Alkitab, data konteks pada saat itu, data penulis, dan juga data teksnya dikumpulkan dengan baik. Baru kemudian kita bisa membangun sebuah teologi. Nah, setelah teologi ada juga yang dipelajari, yaitu spiritualitas. Spiritualitas ini bicara tentang bagaimana tiap-tiap orang mahasiswa teologi belajar membangun pertumbuhan rohaninya. Jadi bukan hanya sekadar bicara tentang bagaimana akal, pikiran, knowledge kita bertambah, tetapi juga bagaimana membangun pertumbuhan rohaninya lewat materi spiritualitas. Tentu materi spiritualitas Kristen ini juga akan berkaca banyak pada pengalaman bapak-bapak gereja, kehidupan para murid Kristus, sehingga pada akhirnya kita juga bisa melihat ada berbagai jalan untuk kita bisa membangun sebuah spiritualitas Kristen. Nah, selain spiritualitas Kristen, yang kaitannya juga akrab dengan spiritualitas adalah tentang ibadah. Nah, ibadah ini juga akan dipelajari dalam satu semester. Tentang peribadahan, bagaimana kita mengemas bagian-bagian liturgi dengan baik, bagaimana kita membangun umat untuk bisa memaknai bagian liturgi, sampai pada akhirnya bagaimana kita juga membangun bahasa liturgi yang baik. Tiap-tiap kalimat yang keluar, bagaimana ajakan dan lain sebagainya itu juga terkonsep dengan baik, sehingga kemudian ketika mengemas peribadahan, kita bukan cuma sekedar menyajikan sebuah seremoni, tapi kita juga akan menyajikan sebuah teologi di dalamnya. Bagaimana ruangan itu didesain, bagaimana simbol-simbol dipergunakan, dan semua dipelajari dalam satu materi yang namanya ibadah umat atau ibadah Kristen. Nah, ini pengalaman Kadedan, Kak. Sekali lagi, mungkin di zaman sekarang sudah ada pengembangan teologi yang lebih maju lagi, lebih luar biasa lagi. Teman-teman Kadedan boleh bantu lewat kolom komentar di bawah. Lalu apalagi yang bisa dipelajari di dalam proses belajar mahasiswa teologi? Yang dipelajari berikutnya adalah juga tentang pastoral. Nah, pastoral ini panjang. Jadi pastoral itu tidak hanya dibahas dalam satu semester, tapi paling tidak pastoral itu bisa dibahas dalam kurang lebih 2-3 semester. Tergantung apakah kita punya minat khusus di sana. Hal yang paling dasar misalkan adalah sebelum kita masuk pada konseling, kita akan belajar tentang teologi pastoral lebih dulu. Bagaimana kaidah-kaidah pastoral dan seterusnya, pemahaman tentang pastoral secara teologi seperti apa. Baru semester berikutnya kita akan masuk pada yang namanya konseling pastoral. Konseling pastoral itu adalah bagaimana kita belajar praktek melakukan proses konseling. Jadi konseling itu tidak serta-merta hanya sekadar mendengar, memberi nasihat dan lain sebagainya, tapi nanti ada sesuatu yang sangat-sangat penting, dan itu buat mahasiswa teologi akan menguras banyak tenaga, banyak waktu, banyak pikiran, yaitu menulis verbatim. Artinya menuliskan catatan-catatan konseling antara konselor dan konseli. Sehingga ketika nanti ada proses pencatatan verbatim ini, penulisan verbatim ini biasanya akan sangat-sangat menguras tenaga, menguras waktu, karena kalau kita memang melakukan konseling dalam kurun waktu yang cukup panjang, pasti verbatim yang akan kita buat juga akan sangat panjang, dan itu bisa memakan waktu yang cukup panjang. Nah, selain pastoral dalam bentuk teologi pastoral, konseling pastoral, juga ada berbagai minat-minat khusus yang ditambahkan. Misalkan pendampingan pastoral yang berbeda-beda, bagaimana mendampingi pastoral untuk anak, bagaimana mendampingi pastoral bagi kebutuhan keluarga, bagaimana mendampingi pastoral untuk orang-orang yang pada saat ini sedang dalam kondisi sakit. Nah, itu punya spesifikasi dalam bidang pastoral. Jadi kalau ada yang punya minat pada bidang pastoral, ada mata kuliah lain yang bisa dipilih, mata kuliah yang lain yang bisa diambil untuk memperlengkapi pemahaman kita tentang konseling pastoral. Pastoral klinis, pastoral keluarga, pastoral anak, dan seterusnya. Dan yang terakhir di part 2 ini yang mau Kadedan bilang adalah hal yang berikutnya yang dipelajari adalah tentang pendidikan Kristen. Jadi seorang teolog juga harus mampu menyusun dalam tanda kutip kurikulum pengajaran. Ketika teologi itu sudah mantap bisa kita konsep, kita juga perlu bisa memantapkan bagaimana cara kita menyampaikan kepada umat, dan itu didapatkan dengan materi pendidikan Kristen. Nah, pendidikan Kristen ini juga banyak. Ada pendidikan Kristen dasar. Jadi ini sangat dasar bagaimana kita memahami dunia pengajaran. Kalau kita bicara tentang pengajaran buat anak-anak, pengajaran buat remaja, pengajaran buat orang tua, beda-beda. Berbagai macam model yang kemudian kita akan lihat model seperti apa, model pengajaran yang seperti apa yang cocok
saat kita memberikan untuk anak-anak, yang cocok untuk ketika kita memberikan buat remaja. Walaupun nanti secara khusus ada mata kuliah lainnya yang akan menjadi peminatan. Misalkan kalau kita mau serius untuk memberikan pengajaran untuk anak-anak, nanti kita akan tahu tuh apa kelengkapannya, apa toolsnya, lalu bagaimana metodenya, itu nanti ada khusus. Termasuk sampai ke penyusunan kurikulum. Jadi kurang lebih kalau kita punya minat untuk menggumuli pendidikan Kristen, itu kita bisa sampai 4 semester sendiri menggumuli tentang pendidikan Kristen. Jadi nggak gampang juga, karena bicara tentang pendidikan Kristen kita harus punya basic yang kuat dalam hal teologi, supaya lalu kemudian kita tahu teologi macam apa yang bisa kita sajikan untuk anak-anak, teologi macam apa yang bisa kita sajikan untuk orang tua, teologi seperti apa, teologi yang metodenya seperti apa yang bisa kita sampaikan untuk kaum-kaum tertentu misalkan. Jadi ini butuh proses yang panjang, bagaimana memahami psikologi tiap-tiap umur, bagaimana memahami psikologi tiap budaya, termasuk juga bagaimana memahami karakter tiap-tiap kelompok manusia. Nah, itu saja untuk part 2. Jika nanti ada hal-hal lainnya akan Kak Dedan sampaikan dalam part berikutnya. Dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan video-video lainnya di channel Kak Dedan. Sampai jumpa.